Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini malam Jumat Kliwon, alhamdulillah saya kedatangan tamu dari YouTuber Selatan. Yang Kuningan. YouTuber Selatan Kuningan ya. Kuningan Selatan. Oh, Kuningan Selatan. Dari YouTuber Kuningan Selatan, katanya dia mau silaturahmi juga sekalian collab dan bertanya-tanya tentang hal-hal spiritual. Ini di samping sini, sebelah sini ya. Channelnya jangan lupa like, comment, and subscribe Warlan Media. Oh, dari ini kawan media ya, sebelah sini ya. Yang ini sebelah sini Lembur Sunda. Oh, Lembur Sunda. Channelnya Ini Lembur Sunda. dari Kuningan Selatan juga ya. Ini dari Kuningan Selatan. Kesini dia mau silaturahmi, juga mau sekalian bertanya-tanya. Insya Allah saya akan jawab dengan ilmu yang saya punya dan pengetahuan yang pernah saya pelajari. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Halo guys. Selamat malam. Selamat malam. So, ke pertanyaan. Mau menanya mengenai dunia mistis. Oh, boleh. Kan dunia mistis itu semua orang sudah tahu lah. Tapi kan ada yang percaya, ada yang enggak. Iya benar, mistis itu ya ada, karena mistis itu nggak bisa dilihat dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat. Gitu. Kecuali indera batinnya udah kebuka, dia bisa tahu. Apakah seseorang itu memiliki indera keenam saat dia dilahirkan? Tidak semua orang bisa, dan tidak semua orang terbuka indera keenam. Tapi kalau bayi mungkin lebih kepekaan lah, karena yang namanya indera keenam itu namanya ada kudratillahi, ada yang bisa dipelajari, ada yang tidak bisa. Itu yang sepengetahuan saya. Seperti itu. Mungkin ada yang pertanyaan yang lebih menantang gitu. Pertanyaan yang lebih menantang. Ada. Apakah selama ini Anda sebagai spiritual banyak yang mengganggu atau banyak yang maksudnya banyak yang baik atau banyak yang buruknya, maksudnya ada orang yang ganggu atau enggak? Yang namanya jadi seorang spiritual, kita harus siap dalam segala hal ya. Pertama ya, siap dicibir, siap disepelekan, dan harus siap segala-galanya. Kan ada orang itu ada yang baik, ada yang jahat. Ada orang yang niatnya baik ya mungkin dia percaya, orang yang jahat ya. Kalau secara spiritual kan sesama spiritual kan juga beda-beda orang ya. Kadang ada yang niat mencelakai, ya di situ kita harus siap. Kita juga terjun ke dunia spiritual kan mempersiapkan semuanya. Penasaran sih, selama ini saya pengen tahu. Soalnya ya namanya dunia mistis, percaya nggak percaya emang ada ya. Alhamdulillah ya, saya juga diberi istilahnya diberi keistimewaan, bisa istilahnya bisa tahu hal ya, itu juga semua ada karunia Tuhan ya. Kalau kita walaupun kita belajar, kalau kita nggak ada bakat, nggak ada berkat, nggak ada karunia Tuhan, tidak akan terbuka. Karena yang sepengalaman saya belajar dulu di Jawa Timur. Rekan seperguruan saya itu ada mungkin ada 300 orang. Yang bisa itu paling yang cuma separuhnya juga enggak, paling 20% di bidang terawangan. Ya sesuai bakat masing-masing lah ya. Ada yang
bahkan nggak ada sama sekali, nggak bisa merasakan energi. Kan setiap orang juga punya bakat masing-masing. Berarti bisa dibilang Ki Joib ini adalah anak indigo. Nah, pertanyaan saya, Kalau dibilang indigo ya saya nggak memproklamirkan, dan saya nggak pernah bicara ke orang-orang saya ini indigo. Saya tetap aja saya nggak mau sebab seorang kiai apa seorang apapun, ya saya lebih enak dibilang biasa aja. sejak umur berapa tahun memiliki, maksudnya ada punya firasat-firasat seperti itu? Dari semenjak SD saya sudah bisa merasakan hal-hal spiritual gitu, untuk bisa merasakan energi positif negatif, saya bisa merasakan. Mungkin saya lebih ke karunia iya, lebih ke titisan juga ya, tapi saya kan belajar lagi gitu kan, saya lama di Jawa dan saya pernah ikut mondok, ikut ke perguruan juga, dan saya mempelajari apa yang ada di diri saya gitu. Ya alhamdulillah ya, sampai sekarang ada manfaatnya, bisa menolong orang, bisa istilahnya membantu orang dengan spiritual. Sekarang YouTuber juga ya? Alhamdulillah ya, tapi belum, istilahnya belum maksimal lah, masih belajar lah kalau ya, mudah-mudahan sih bisa berkembang apa yang diharapkan. Kira-kira di dalam dunia spiritual nih, apakah ada pantangan yang nggak boleh dijalankan, seumpamanya dari makanan atau jenis lainnya? Ya kalau menurut kepercayaan, mungkin orang kan beda-beda ya. Apa yang dia pelajari, mungkin dia apa yang dia lakoni juga beda-beda. Tapi selama saya melakoni dunia spiritual yang namanya makanan, saya nggak ada yang dipantang. Aja. Tapi kan ada juga ya, mungkin itu orang lebih ke diisi ya. Kalau belajar sih nggak ada pantangan sebenarnya. Kecuali kita waktu melakukan tirakat, mungkin di situ ada pantangan ya. Kalau udah tirakatnya selesai, biasa aja. Itu aja yang saya alami waktu di Jawa. Ilmu spiritual itu sebenarnya ilmu turun temurun atau kita mencari sendiri, apa gimana? Ya namanya spiritual, saya bilang lebih ke bakat. Walaupun kita belajar, itu kan saya bilang tadi, saya dulu ada 200 orang, bakatnya masih beda-beda gitu. Bidang ahli terawangan, bidang itu juga paling 20%-nya juga enggak, lebih kebanyaknya itu ke kejadukan gitu. Kadang mereka itu emosinya lebih tinggi lah. Kalau saya dulu juga kan ke emosi ya enggak begitu tinggi, jadi mungkin kadar emosi saya dibilang 30%, tapi ya kebanyakan kan anak muda zaman dulu kadar emosinya 70%. Untuk lari ke bidang terawangan atau bidang hal spiritual yang merasakan hal-hal yang sifatnya lebih halus, itu dia nggak bisa, emosinya di atas 70%. Jadi dia larinya lebih ke kejadukan, lebih ke gagah-gagahan lah. Tapi bukannya tidak berarti yang 30% emosinya nggak bisa gagah, justru yang lebih gagah ya emosinya yang di bawah 30%, karena dia bisa kontrol diri. Kalau yang 70% ke atas emosinya tidak bisa mengontrol diri. Jadi kalau bermain teknik jurus ya apapun dia bisa mengolah dengan baik. Tuh. Berarti semua orang bisa memiliki ilmu spiritual. Sepertinya saya kosong, kalian kosong, asal kita mau belajar bisa begitu. Bisa, semua orang bisa, karena kita dilahirkan juga bersih. Ya kalau kita mau, ibaratnya mau dikasih pakaian lah, ilmu spiritual itu pakaian, mau dipakaian apa pun bisa, tergantung kita mau pakai apa. Spiritual itu pakaian menurut saya. Pakaian dalam arti bentuk begini atau Itu dalam bentuk hal lah,
esoteris, lebih ke lebih ke perubahan ya, lebih ke energi ya, lebih ke keistimewaan lah. Ya kalau misalkan beli pakaian putih ya mungkin kita lebih hatinya bersih, kita pakaian hitam ya tidak semua hitam, tapi tidak semua pakaian hitam wah itu punya ilmu hitam, enggak juga, yang lebih ke kebersihan hati sih. Cuman dia punya istilahnya punya apa, punya ciri masing-masing. Karena di perguruan ini kan ada yang pakaian hitam, ada yang berpakaian kuning, pakaian merah, itu kan cuma ciri khas. Kalau hati kan ada spiritual. Setahu saya kan ilmunya itu ada 3 yang saya dengar nih. 3 ini menggunakan ilmu yang mana? Putih, hitam, atau merah? Kalau ilmu itu istilahnya saya juga pernah dengar ilmu itu kan Ada ilmu merah, saya pernah lihat tuh. ilmu putih, ilmu merah ya, yang si ya, Iya. yang ada di YouTube-nya Iya, tuh benar. si siapa Lah lupa saya juga yang rambut merah itu kan. Radival itu ilmu merah. Iya. Kalau menurut saya itu dia tuh lebih ke dia pembahasan dia sendiri, kan tidak ada ilmu itu, tidak ada ilmu merah, semua ilmu sama. Kalau menurut saya, kenapa saya bilang sama, tergantung watak orang yang menggunakan ilmu hitam bisa jadi putih, bisa jadi hitam, Tergantung kita menggunakannya gitu. kalau menggunakan. Tapi dalam keilmuan itu kan ada yang hodam itu juga saya membawa sifat tabiat kita. Emang sih tidak bisa yang namanya ilmu hitam ya bertabiat baik ya nggak bisa. Tapi kalau dia ilmu agamanya bagus, ilmu istilahnya keagamaannya lebih istimewa ya, yang hitam aja bisa jadi putih. Itu menurut saya gitu kan, pengalaman saya seperti itu. Ilmu hitam itu seperti apa sih contohnya? Ya ilmu hitam ya banyak contohnya, kayak santet, teluh, tenung, pelet juga ilmu hitam ada. Kenapa dibilangkan hitam? Kan nyakitin orang. Apalagi yang harus ditanyakannya? Kayaknya masih penasaran sih. Boleh, mau lebih menantang pertanyaannya ya. Yang lebih Saya menarik. siap dengan pengalaman saya, ya saya jawab. Ya, pengetahuan Kalau saya yang di pelajari. Indonesia kan setahu saya yang sering dengar itu Banten, Cirebon, ada lagi apa Kalimantan, iya Banyuwangi, pokoknya masih banyak lagi. Itu sebenarnya ilmunya itu sama atau gimana? Karena beda daerah aja. Tiap daerah itu punya nenek moyang ya. Jadi nenek moyang itu ya istilahnya punya adat istiadat masing-masing. Mungkin mereka punya paham, istilahnya punya apa? Punya istilahnya apa ya, kalau bahasa kitanya itu kayak ritual-ritual khusus. Makanya ada yang kuat, ada yang enggak gitu kan. Kenapa yang mereka lebih kuat? Karena mereka tuh lebih percaya ke budayanya dia, lebih percaya ke nenek moyangnya dia, lebih percaya dengan ritual-ritual dia gitu. Dia lebih ke menjaga pantangan-pantangannya, makanya itu mereka itu kuat. Kenapa kita itu nggak kuat? Karena kita itu larangan juga dilanggar kok. Ya, kalau mereka yang punya keilmuan lebih kuat itu pantangannya itu pasti nggak bakal dilanggar. Pantangannya seperti apa? Bukan masalah makanan ya. Jadi pantangan dalam orang-orang yang adat itu ya istilahnya bahasa ininya, dalam bicara, dalam perilaku, dalam melangkah, dalam melakukan hal apapun, mereka itu ya punya ciri sendiri-sendiri gitu. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ya mereka itu nggak dilanggar, mereka itu lebih kuat. Gitu. Makanya kayak ilmu Kalimantan itu mereka tuh lebih kuat karena mereka itu lebih menjaga adat istiadatnya gitu, dan selalu melakukan ritual-ritual khusus gitu. Ya, yang namanya ilmu kebantenan ya ini bagus juga ilmu kebantenan ya. Orang yang
bisa menjaga keilmuannya, bisa menjaga sifatnya, bisa menjaga tabiatnya, itu pasti keilmuannya bagus. Tidak harus Banten, tidak harus Jawa, tidak harus Kalimantan. Kalau kita bisa menjaga tabiat kita sendiri, bisa menjaga perilaku kita sendiri, bisa menjaga perbuatan kita, ya ilmu kita kuat. Gitu. Kenapa kita nggak bisa lihat orang itu pasti mencibir, mencepelekan, itu yang bikin nggak kita kuat. Karena juga kenapa orang mencibir karena kelakuan kita. Orang kalau kita melakukan hal-hal baik, melakukan perilaku baik, ya pasti orang juga dapat keistimewaan lah dari itu. Makanya kalau orang-orang istiadah, orang-orang daerah, orang-orang yang kayak gitu, dia memegang teguh nilai budaya. Sedangkan kita sendiri, budaya kita sendiri juga pernah dilanggar gitu tuh. Makanya ya maaf kata aja kita tuh untuk keilmuan tuh kadang kurang barokahnya, kurang manfaatnya, kurang keistimewaan, kurang power bahasa kita ya. Karena ya itu pantangan-pantangan dan yang dulu nenek moyang kita itu nggak pernah kita jaga gitu. Itu aja pengetahuan yang tahu. Ada yang mau tanyakan? Ada lagi. Ini mah mungkin udah dari nenek moyangnya dulu ya, turun temurun, seperti sesaji kayak begitu. Daerah-daerah saya pokoknya pernah ada. Kayak di genset itu dikasih sesaji. Biasanya kalau nggak dikasih katanya mati. Terus sebelum hiburan harus nyanyiin lagu apa gitu, kayak begitu. Tapi emang setahu saya begitu. Kadang genset mati, ada yang kesurupan. Itu sebenarnya ada orang yang ganggu atau emang leluhur mereka dulunya begitu? Begini ya, kalau menurut pemahaman saya, jadi itu karena adat istiadat suatu daerah, dia punya nenek moyang, dia punya energi yang sangat kuat di situ. Jadi dulu mungkin udah zaman dulu kan nggak ada genset, yang namanya makhluk halus melihat genset kan aneh. Jangan makhluk halus ya, kita aja sendiri melihat barang yang baru pasti kita pengen lihat, pasti pengen megang-megang. Sama dengan makhluk juga. Makanya kenapa dia bikin sesaji, dia tuh larinya ke makanan bukan ke genset. Itu kalau menurut pemahaman saya satu ya. Kedua, kenapa harus dinyanyikan sesuatu? Jadi mereka itu mendengar nyanyi itu lebih gimana ya, lebih jadi merasa dihargai, merasa dihormati. Jadi mereka itu tidak akan mengganggu kita. Itu menurut pemahaman saya. Bukan berarti esetnya mati karena masalah apa, itu aja. Apakah semuanya nih di genset ada sesaji? Apa kita boleh memakan? Ya kalau untuk memakan sih nggak masalah, cuman ya tanggung sendiri akibatnya. Kalau misalkan orang yang harus lagi makan kita ikut makan, Berantem. bukannya masalah berantem ya, ditampar dikit-dikit ya. Buset. Nggak lagi-lagi deh pengalaman aja nih mah. Ya mungkin itu kan dia itu nggak. Mungkin tapi kalau udah acara kelana makan aja kali ya. Tapi kan itu udah nggak ada rasa. Makhluk kayak jin gitu, dia nggak makan. Mereka itu lebih ke saripati. Jadi mereka itu mengambil saripati makanan itu. Kalau misalkan rasa manis cuma diisep doang kayak kita, udah cukup, wah enak seger gitu kan. Kenapa kayak bangsa jin, kayak macam senang dengan wangi-wangian. Karena itu dia itu lebih suka gitu. Jadi bahasa mereka itu segar gitu. Jangankan bangsa jin, kita aja dengan aromaterapi udah terasa segar. Kalau kopi pahit tuh. Ya kalau kopi pahit mungkin nenek moyangnya dulu dia sering ngopi, karena zaman dulu mungkin nggak ada gula, makanya ya adanya kopi ya itu. Ya itu dulu nggak ada gula. Ya wajar lah orang tua zaman dulu pahit, makanya kebiasaannya itu kayak pahit. Bukan masalah jin suka kopi pahit, enggak. Dia Suka rokok siong. Dia itu lebih ke zaman dulu emang adanya seperti itu. Kalau bicara masalah keilmuan ya banyak sih yang harus digambarkan, juga banyak sekali. Kalau di anak-anak zaman sekarang kan ya, di zaman Android dah bisa dibilang. Zaman now
apakah mereka itu banyak maksudnya mereka itu kayaknya udah nggak percaya sama hal mistis seperti itu. Bagaimana caranya biar mereka itu tahu kalau hal mistis itu emang ada? Ya tapi zaman sekarang mungkin mereka nggak percaya karena kenapa? Ya karena sekarang misalkan orang transfer pakai goib, sekarang transfer ya pakai aplikasi. Maka lebih percaya aplikasi yang nyata, yang goib itu kan nggak nyata. Kalau untuk kembali dia untuk percaya ke hal goib memang ada, untuk ke zaman sekarang itu sulit karena didikan keagamaannya ya maaf kata ya kurang untuk zaman sekarang. Didikan spiritualnya kurang, didikan istilahnya adat istiadatnya mereka lebih menyepelekan. Makanya untuk anak sekarang tuh sulit sekali untuk percaya hal seperti itu. Tapi baru mereka udah merasakan hal-hal mistis, wah ini wah ini sakitnya, mereka percaya. Bagaimana cara menghindari supaya kita itu semua orang dibilang musyrik katanya begitu. Kita emang percaya kan harus sama Tuhan ya. Terus sama di itu juga sama di apa? Setan katanya ada apa enggak, kita percaya nggak percaya kan? Nah itu bagaimana caranya orang supaya nggak musyrik? Pertama, didiklah dia dengan ilmu agama dan harus tahu hal yang batil, hal yang musyrik, hal yang istilahnya itu baik, yang buruk itu harus dipelajari dari situ. Mungkin ya kalau mereka nggak belajar tentang keagamaan, mau agama Islam, agama Kristen, mau agama apapun, ya kalau mereka nggak pernah belajar agama, mereka pasti ya larinya ke situ musyrik, karena mereka tidak tahu Tuhannya. Kan Tuhan aja nggak ditakutin, sekarang ditakut sama penyakit, kan aneh. Karena mereka didikan agamanya kurang. Didiklah agama biar dia tahu, tidak percaya. Emang jin tuh ada, kita percaya boleh tapi jangan mengimani, karena jin juga sosok makhluk Tuhan loh. Golongannya ada golongan baik, ada golongan buruk. Ya kalau kita sehat golongan yang buruk ya kita ikut buruk. Tapi ya seapi-api ya jin, seele-elena manusia, kalau bahasa Jawa, sebaik-baiknya jin, sejelek-jeleknya manusia. Tuh. Makanya jin itu jangan pernah tertipu dengan jin. Walaupun cantik ya seele-elena manusia. Orang jelek kayak apa sih manusia? Ya itu sebagus-bagusnya sejelek-jeleknya manusia. Kayak kalau kita kawin sama jin ya sama aja kawin manusia yang paling jelek. Makanya kita tuh ditipu. Jinnya bisa berubah jadi cantik, berubah jadi buruk. Gitu. Tapi kalau kita belajar spiritual, belajar agama, belajar mungkin yang lebih ke kebatinan, yang lebih peka, ya tidak akan bisa dibohongin. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan lainnya? Ya, mungkin dari Kang Guru. Seru pokoknya. Ya ini sih kita nggak persiapan nih, dadakan ya bisa dibilang ya, namanya ngonten kita. Ya iyalah, saya juga kan saya juga kurang kerja, alhamdulillah bisa bersilaturahmi, bisa memberikan wawasan. Ya bisa titip salam buat YouTuber Kuningan Selatan. Titip salam ke YouTuber Kuningan Selatan, subscribe channelnya Warlan Media. Ya, channel saya Kak Juheb sama Lumbur Sunda. Karena ini lagi ada kolaborasi, ada istilahnya pengen silaturahmi, jadi ya saling berbagi. Mungkin saya dari spiritualis ya, insya Allah silakan, mungkin dia lebih ke hiburan, dia juga ke hiburan. Semoga terhibur
jadi